Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Destika Fitria. Dan saya Winda Adesa Fitri. Kami dari Konsentrasi Sistem Informasi Industri. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Syafri Ardi selaku dosen penguji praktik kerja lapangan kami, dan terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan untuk kami mempresentasikan praktik kerja lapangan kami dengan judul Expert System Diagnosa Penyakit THT Telinga, Hidung, Tenggorokan dengan metode forward chaining menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Langsung saja, itu yang pertama, latar belakang. Penyakit THT, telinga, hidung, dan tenggorokan merupakan masalah kesehatan pada masyarakat karena sering terjadi tanpa mengenal musim. Penyakit ini bisa menyerang berbagai usia. Seorang dokter memerlukan data berupa gejala-gejala yang sedang dialami oleh si penderita. Gejala-gejala ini dapat diperoleh dari pemeriksaan fisik atau laboratorium. Sebagai seorang manusia yang memiliki keterbatasan, begitu juga dengan dokter THT tentunya memiliki kelemahan. Apabila terdapat penyakit THT baru atau lupa tentang jenis penyakit dan pengobatannya, maka seorang ahli THT mencari kembali buku-buku atau dokumen-dokumen yang membahas tentang penyakit THT tersebut. Cara ini tentu saja memakan waktu yang lama. Dalam hal ini perlu dilakukan sebuah analisa untuk mempercepat proses diagnosa. Oleh karena itu perlu menggunakan aplikasi sistem pakar, yaitu aplikasi komputer yang berperilaku layaknya seorang ahli. Sistem pakar mampu memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dengan menggunakan basis pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran. Dalam sistem ini menggunakan metode forward chaining sebagai mesin inferensi. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk merancang bangun sebuah sistem yang dituangkan dalam bentuk laporan PKL yang berjudul Expert System Diagnosa Penyakit THT Telinga, Hidung, Tenggorokan dengan metode forward chaining menggunakan bahasa pemrograman Java dan database MySQL. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana perancangan sistem pakar diagnosa penyakit THT ini dapat membantu user dalam mendiagnosa penyakit THT. Yang kedua, bagaimana menerapkan metode forward chaining yang dapat memberikan informasi atau diagnosa awal dari penyakit THT ke dalam sistem yang terkomputerisasi dan memberikan solusi yang tepat. Selanjutnya ada batasan masalah. Yang pertama, aplikasi dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java, NetBeans, dan database MySQL. Yang kedua, sistem pakar yang dibuat dicantumkan data pasien, hasil medis, riwayat medis, dan diagnosa penyakit. Yang terakhir, sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan yang ingin dicapai dari sistem pakar ini adalah yang pertama, memudahkan dokter atau ahli dalam mendiagnosa penyakit THT. Yang kedua, mempresentasikan gejala dan penyakit THT ke dalam komputer. Yang ketiga, mengolah data mengenai penyakit THT sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama bagi kampus itu sebagai media pembelajaran mengenai sistem pakar penyakit THT. Yang kedua, sebagai pedoman agar mahasiswa dapat memahami sistem pakar khususnya pada penyakit THT. Yang kedua, manfaat bagi rumah sakit. Yang pertama, tersedianya sistem yang mampu mendiagnosa penyakit THT. Yang kedua, memudahkan dokter atau ahli dalam mendiagnosa penyakit THT. Selanjutnya itu manfaat bagi penulis. Yang pertama, menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan perancang. Pertama yaitu usage diagram. Di sini kami memiliki dua aktor yaitu admin dan user. Di mana admin bisa mengakses keseluruhan dari sistem yang ada, sedangkan user tidak bisa mengakses di bagian laporannya. Admin dan user sebelum masuk ke sistem, dia harus melakukan login terlebih dahulu. Jika admin dan user tidak memiliki akun di dalam sistem tersebut, maka admin dan user harus melakukan register terlebih dahulu sebelum login. Yang kedua yaitu kelas diagram. Kelas diagram ada ya, kelas diagram yang tersaji yaitu login, pasien, riwayat medis, hasil medis, dan register. Yang selanjutnya yaitu stat login admin dan user. Stat login admin dan user yaitu menggambarkan proses admin dan user masuk ke dalam sebuah sistem, dimulai dari login sampai datanya tersimpan ke dalam database nantinya. Perbedaannya yaitu terdapat pada form laporan, di mana admin bisa mengakses bagian laporan, sedangkan user tidak bisa mengakses bagian laporan. Yang selanjutnya yaitu stat data pasien, stat hasil medis, dan stat riwayat medis. Ini yaitu merupakan stat chart untuk menginputkan data pasien, hasil medis, dan riwayat medis ke dalam tabel yang disediakan di dalam MySQL. Dan stat chart ini akan dijalankan nantinya akan diinputkan nantinya oleh user. Selanjutnya yaitu stat chart lihat laporan dan stat chart
cetak laporan yang akan dijalankan oleh admin nantinya untuk melihat atau mencetak sebuah laporan data pasien, laporan hasil medis, maupun laporan riwayat medis. Selanjutnya yaitu activity admin, activity user. Kegiatan activity admin dan user itu sama, dan perbedaannya ada di bagian laporan. Di admin dia memiliki bagian laporan, sedangkan user tidak bisa mengakses bagian laporan. Begitu pula dengan sequence. Perbedaannya nanti ada di bagian laporan. Di admin, dia memiliki bagian laporan, sedangkan di user, dia tidak bisa mengakses bagian laporan. Kesimpulan dari sistem pakar tersebut, yang pertama, sistem pakar diagnosa penyakit telinga, hidung, dan tenggorokan (THT) ini dapat membantu pihak rumah sakit untuk memproses data-data konsultasi yang telah dientrikan dan yang akan diproses oleh user melalui konsultasi. Yang kedua, sistem pakar diagnosa penyakit telinga, hidung, tenggorokan atau THT ini dapat memberikan laporan secara akurat, mulai dari laporan data pasien, laporan hasil medis, dan laporan riwayat medis. Dan yang terakhir itu informasi yang dibutuhkan dapat dilihat setiap saat dengan mudah dan kapanpun jika dibutuhkan, serta penyimpanan datanya terjamin aman dan tidak banyak memakan tempat. Baiklah, di sini kami akan mendemokan sistem yang kami buat. Pertama, jika kita ingin masuk ke dalam sebuah sistem tersebut, kita akan disediakan oleh menu login terlebih dahulu. Dan kita harus memiliki user dan passwordnya terlebih dahulu. Jika belum, kita bisa mengaksesnya di menu register. Kita bisa mendaftarkan diri kita di sini. Dan di dalam menu register ini, kita disajikan atau harus mengisi beberapa terlebih dahulu yang akan disimpan nantinya di MySQL. Yang pertama yaitu username, password, nama lengkap, jenis kelamin, alamat, nomor HP, email, serta level nantinya yang bisa mengakses kita menjadi admin atau kita bertindak sebagai user. Di sini kami akan mencoba untuk meregister dia menjadi user. Jika telah, kita kembali ke menu login, masukkan data yang telah kita daftarkan tadi, login. Menu user di sini tersedia beberapa itu pilihan, kecuali nantinya ada laporan. Di sini ada formulir pasien, detail penyakit, rekam medis, hasil medis, tutorial, profil RST. Di sini kita mencoba dulu memasukkan data untuk formulir pasien. Sebelumnya kami telah memasukkan beberapa data ke dalam database yang tersedia di dalam tabel di bawah. Di dalam formulir pasien ini, kita disuruh untuk mengisi beberapa data pasien seperti nomor pasien yang telah tersedia otomatis, nama, umur, jenis kelamin, alamat, pekerjaan, dan nomor HP. Jika telah mengisi data, kita bisa men-save data tersebut dan itu akan tersimpan secara otomatis nantinya, dan nomor pasien nanti akan secara otomatis pula bertambah. Jika kita ingin melihat data yang sebelumnya, kita bisa menghapus nomor terakhir di bagian nomor pasien dan memasukkan angka tadi dan menekan menu enter, maka data tadi akan kembali terbuka. Dan jika kita ingin mengupdate-nya, seperti menambahkan nama lengkap, kita bisa memilih menu update atau button update di sini. Nanti dia akan terupdate di sistem ini dan langsung juga terupdate di MySQL nantinya. Jika kita ingin menghapus, maka data akan terhapus nantinya di sistem dan juga akan terhapus nantinya di database MySQL. Jika ingin lanjut untuk bagiannya, kita bisa lanjut untuk bagian-bagian di diagnosa penyakit. Bagian diagnosa penyakit, nanti kita akan diberi pertanyaan atau memulai dengan menekan tombol button start, dan nantinya kita akan diberi pertanyaan di sini
dan kita menjawab sesuai dengan apa keluhan kita. Seperti contohnya ini, setelah kita menekan beberapa pilihan atau pertanyaan tadi, maka kita akan ditampilkan penyakit kita. Nanti kita akan dibawa ke from definisi dari penyakit kita itu apa, gejala dan penyebabnya apa, cara mengatasinya apa, perawatan dan pencegahannya apa. Next, jika kita ingin menyimpan datanya, kita bisa memasukkannya di sini. Seperti sekarang tanggal 23, masukkan nomor pasien. Contohnya tadi apa? Ngerti tisu. Kembali ambil ini. Ambil menu. Maaf, tadi kami telah menghapus data. Kita bisa menambahkan data pasien terlebih dahulu. Tambahkan data pasien. Setelah kita tambahkan, kita bisa lanjut ke button next. Dan kita akan tersedia menu diagnosa. Nanti kita jawab seperti tadi, sesuai dengan keluhan yang diderita. Setelah itu, nanti akan dijawab Anda menderita penyakit apa. Klik OK, dan kita akan dibawa ke from detail dari penyakit kita itu apa. Dan di sini dijelaskan definisinya, gejala dan penyebabnya, cara mengatasi dan pengobatan, serta perawatan dan pencegahannya. Lanjut, kita isi data dari hasil medis kita tadi. Kita bisa memanggil data nama, alamat pekerjaan, sesuai dengan data yang telah kita daftarkan tadi di menu atau formulir pasien. Kita bisa mencari kode penyakit di bawah, di keterangan bawah. Apakah resep dokter atau tidak? Dan kita simpan. Data yang tersimpan nantinya akan masuk ke sini, dalam tabel. Dan jika kita ingin melihat riwayat, berapa kali riwayat kita melakukan pengobatan atau konsultasi di sistem tersebut, kita bisa pergi ke menu riwayat dan memanggil datanya di sini. Dan nanti akan tersedia nama kita, tanggal kita update, hasil diagnosa yang telah tadi kita diagnosa atau konsultasi kita tadi, apakah resep dokter atau tidak. Nanti kita simpan di sini, dan menunya akan tersimpan langsung di bagian ini, tabel. Untuk melihat berapa kali kita di sini, atau penyakitnya, siapa saja yang menderita penyakit barotitis atau apa, kita bisa menengok di sini. Kembali, kita log out. Jika tadi kita telah mencoba masuk sebagai user, sekarang kita masuk sebagai admin. Terlebih dahulu kita mendaftarkan diri di menu register. Terserah. Nah, kita pilih level bagian admin. Jika berhasil, akan ada menu pesan berhasil. Kita kembali ke bagian login dan masukkan data yang telah kita inputkan tadi di menu register.
kita login. Dan inilah tampilan menu utama untuk admin di perbedaan. Sama dengan tampilan menu user tadi, cuman di perbedaannya hanya di bagian laporan. Di menu user tadi tidak ada bagian menu laporan di dalamnya, sedangkan di bagian admin ada. Jika tadi user telah memasukkan data pasien, mencoba konsultasi, memasukkan rekam medis dan riwayat, di sini di bagian admin kami mencoba untuk melihat laporannya. Di sini ada 3 buah laporan, data pasien, hasil medis. Di sini ada 3 laporan, yaitu laporan data pasien, hasil medis, riwayat. Jika kita ingin melihat data laporan hasil medis, data pasien, ataupun riwayat, kita disuruh untuk klik gambar. Di sini kita mencoba untuk melihat data pasien. Seperti inilah bentuk tampilan laporan kami. Jika ingin nge-print, kita bisa langsung nge-printnya dari sini. Nih, pas tangan. Kita langsung nge-printnya di sini, bagian print. Jika kita ingin menyimpannya, kita juga bisa langsung simpan di bagian sini datanya. Dan nanti kita akan masuk ke dalam dokumen di mana kita ingin menyimpannya. Dan juga banyak pilihannya dalam bentuk apa kita menyimpannya. Baik, cukup itu presentasi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.